Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafini Sapan dengan NIM 2023-79054. Pada tugas video yang kedua kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan di video yang sebelumnya, yaitu mengenai teori bisnis, yaitu beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga, dan akan membahas pula teori yang kedua, yaitu teori Newmark. Sumber pembahasan dan soal yang saya gunakan masih sama dengan di video yang sebelumnya, yaitu saya menggunakan buku Mekanika Tanah 2 oleh Heri Kristadi Hadiatmo, dan juga beberapa sumber lainnya saya ambil di internet. Untuk video kali ini saya tidak membahas panjang lebar mengenai teori bisnis beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga dan juga teori Newmark, tapi saya akan lanjut ke pembahasan soal saja. Ini adalah contoh soal yang pertama dari teori bisnis beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga. Soal yang pertama yaitu suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C6.9 di bawah ini. Dan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basa 20 kN per meter kubik, hitunglah tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter dan 4 meter di titik A dan B. Kemudian kita masuk ke penyelesaian contoh soal nomor 1. Di sini kita penyelesaiannya itu sudah di bawah bisa dilihat. Yang pertama yaitu tambahan tegangan vertikal di titik A pada kedalaman yang disimbolkan dengan Z sama dengan 2 meter. Di sini kedalaman A-nya 2 meter. Kemudian dihitung lebih dulu itu Q-nya. Q-nya itu kita dapat dari gamanya dikali dengan H. Gamanya tadi disoalkan, ada juga di soal sini, itu 20 kN per meter kubik. Kita kalikan dengan H, tingginya yaitu yang ini 3. Jadi hasilnya 60 kN per meter persegi. Untuk B-nya di sini kita dapat di atasnya, B-nya sama dengan 3 meter. Kemudian A-nya yaitu 2 dikali 3 meter sama dengan 6 meter. A-nya itu di mana? A-nya itu sama dengan 2 dikali 3 meter sama dengan 6 meter. A-nya itu kita dapat dari sini, di bawah sini. Jadi A itu dia selalu dekat dengan kemiringan. Jadi kan misalnya B-nya nih di atas nih, berarti otomatis A-nya di sini. Karena tidak mungkin A-nya di sini karena ini kemiringannya, jadi A-nya pasti di bawah sini. Kemudian tambahan tegangan vertikal untuk Z sama dengan 2 meter di titik A. A per Z sama dengan A-nya tadi kita sudah dapat 6 meter, kemudian Z-nya tadi tuh di sini kedalaman A-nya itu 2 meter. Jadi hasilnya 3. Kemudian untuk B-nya kita dapat 3 per Z. Z-nya itu 2, kita dapat hasilnya 1,5. Dari gambar 6.13, untuk setengah tampang timbunan diperoleh I sama dengan 0,49. Untuk seluruh timbunan, faktor pengaruh I harus dikalikan 2. Jadi besarnya tambahan tegangan pada kedalaman 2 meter adalah delta sigma Z sama dengan Q dikali 2I sama dengan Q-nya tadi kita dapat di atas ini 60, kemudian kita kalikan dengan 2 dikalikan dengan I-nya. I-nya itu dapat di sini 0,49. Jadi hasilnya 58,8 kN per meter persegi. Nah, pasti ada teman-teman yang tanya 0,49-nya ini didapat dari mana? 0,49-nya itu kita dapat dari grafik di sebelahnya ini, sebelah pembahasan soalnya. Jadi kita cara dapatnya itu kita lihat dari nilai A per Z-nya dan juga B per Z-nya. Sama pada video sebelumnya kita juga dapatnya dari grafik. Dimana kita ketahui di sini tuh A per Z-nya itu 3. Nah, kita lihat di grafik di sini di sebelahnya A per Z-nya ini dia lihatnya dari bawah sini, bawah dan juga atas sini. Nah, dia dapatnya A per Z-nya itu 3. Nah, kita dapat 3 di sini. Kita tarik terus ke bawah. Sejajar ke bawah. Nah, dapat 3 juga di bawah ini. Terus untuk B per Z-nya itu kita lihat dari grafiknya di bagian tengah. Ini ada tulisan B per Z-nya. B per Z-nya yang kita dapat itu 1,5. Nah, kita lihat di tengah-tengah sini 1,5. Oh, di sini di antara 1,8 dan 1,4. Nah, kita tarik di situ. Kita ikuti gelombangnya, dia di tengah-tengah gelombangnya ini kita tarik sampai dapat di titik 3 sini. Nah, kemudian kalau kita sudah sampai di titik 3, kita tarik dia secara horizontal ke kanan sampai ya kita dapat di ujungnya.
yaitu ujungnya kita dapat sebesar itu 0,49. Memang teman-teman grafiknya di sini agak kecil ya, jadi harus diperhatikan baik-baik supaya tidak salah nilainya nanti. Kemudian kita lanjut ke B, tambahan tegangan vertikal pada kedalaman Z sama dengan 4 meter. Kita tinjau lagi di kedalaman 4 meter. Upper Z-nya kita dapat di sini 1,5. Z-nya kan kedalamannya kita sudah tidak pakai yang 2 meter, soalnya kita ambilnya itu kedalaman yang di titik B. Jadi kedalaman di titik B yaitu 4 meter. Jadi kita dapat hasilnya 1,5. Kemudian B per Z-nya itu kita dapat B-nya tetap sama ya, 3 meter. Kemudian Z-nya itu 4 meter karena sudah di titik B. Jadi hasilnya 0,75. Dari gambar 6.13 diperoleh I sama dengan 0,445. Jadi untuk kedalaman Z sama dengan 4 meter, delta sigma Z sama dengan Q dikali 2I sama dengan 60. Q-nya tadi masih 60, kemudian kita kalikan dengan 2 dan 0,445. Jadi hasilnya 53,4 kN per meter persegi. Nah, untuk I-nya juga ini kita dapat dari grafik di sebelah dengan nilai A per Z dan B per Z. A per Z-nya tadi kayak untuk yang pertama tadi, A per Z-nya itu kita lihat dari atas dan bawahnya. A per Z-nya ini kita dapat 1,5. Nah, 1,5 tuh di antara titik 1 dan 2 ini. Kita tarik ke bawah, kasih lurus sejajar ke bawah. Kemudian kita lihat lagi nilai B per Z-nya itu berapa. Ternyata 0,75. Nah, 0,75 itu terdapat di antara nilai 0,7 dan 0,8. Nah, kita tarik dari sini, kita ikuti gelombangnya juga, tapi dia tetap di tengah-tengah. Kita tarik sampai dapat di titik 1,5 tadi. Kemudian kita tarik secara horizontal kalau sudah dapat di 1,5. Nah, kita tarik dia secara horizontal. Di sini kita dapat kita tarik dia secara horizontal. Di sini kita dapat dia di titik 0,445. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar C6.10. Berat volume basa tanah timbunan gamma B sama dengan 19 kN per meter kubik. Dan tanah dasar dianggap homogen atau sejenis dengan berat volume basa gamma B sama dengan 20 kN per meter kubik. Hitunglah tambahan tegangan di titik A dan B pada Z sama dengan 5 meter dan hitung pula tegangan total akibat tegangan overburden dan beban timbunannya. Dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak terhingga. Penyelesaian untuk contoh soal yang kedua yaitu hitungan tambahan tegangan di titik A dan B dilakukan dengan cara sebagai berikut. Beban terbagi rata akibat timbunan. Q-nya sama dengan H dikali gamma B sama dengan, hanya itu kita lihat di sini dia itu 5 meter. Kemudian kita kalikan dengan 19. 19 itu di soal tadi sama dengan hasilnya 95 kN per meter persegi. Yang pertama, hitungan tegangan pada titik A untuk luasan F, G, E, H. Jadi kita fokusnya itu di titik F, G, E, dan juga H. Z-nya di titik di bagian sini itu kita dapatnya 5 meter. Kemudian untuk B-nya itu yang 2,5 itu ya, cuman nggak ditulis. Kemudian untuk A-nya ini kita dapatnya yaitu 5 meter. Ingat, dia itu A-nya selalu dekat dengan kemiringan. Jadi misalnya B-nya ini kan di atas 2,5. Kemudian ini kan ada sisi miringnya. Berarti otomatis di bawahnya itu yang nilai A-nya. Kemudian nilai B per Z-nya. B-nya tadi kita dapat 2,5. Kita bagikan dengan Z atau kedalaman tanahnya yaitu 5 meter. Jadi hasilnya 0,5. Kemudian A per Z-nya itu 5 per 5 dapatnya 1. Dari gambar 6.13 diperoleh I sama dengan 0,397. Delta gamma Z untuk FGEH sama dengan Q dikali I sama dengan Q-nya kita dapat 95 tadi dikali dengan I-nya 0,397 sama dengan 37,72 kN per meter persegi. Untuk I-nya itu masih sama kan kayak soal yang sebelumnya juga. Kita dapat I-nya itu
Kita lihat dari A per Z-nya. A per Z-nya itu 1, kita tarik lurus ke bawah sini. Kemudian B per Z-nya itu 0,5, kita cari 0,5. Nah, ada ini 0,5, kita tarik terus ke atas sampai kita dapat di titik 1. Nah, itu kita dapatnya sekitar 0,397. Untuk luasan G, C, D, dan H, kita dapatkan Z-nya yaitu 5 meter, A-nya sama dengan 5 meter, B-nya 7,5 meter. Nah, untuk B-nya sama dengan 7,5 meter. Kenapa di sini B-nya sudah berubah menjadi 7,5 meter? Kan gambar yang kita tinjau itu cuman di bagian G, C, D, dan H. Jadi di bagian sini yang panjangnya 10 meter ini kita kurangi dengan B-nya tadi yang di bawah sini 2,5. Jadi kita dapatnya itu 7,5 meter. Dari gambar 6.13 diperoleh I sama dengan 0,478. Nanti I-nya teman-teman cari sendiri di grafik di sebelah. Kemudian jadi tambahan tegangan di titik A adalah delta sigma Z. Untuk di titik A sama dengan 37,72 ditambah 45,41 sama dengan 83,13 kN per meter persegi. Yang kedua, hitungan tegangan pada titik B. Delta sigma Z di titik B sama dengan delta sigma Z di A, B, C, D dikurangi delta sigma Z di A, E, F, B. Untuk luasan A, B, C, D-nya kita dapat Z-nya sama dengan 5 meter, A-nya sama dengan 5 meter, B-nya sama dengan 20 meter. Dengan nilai A per Z-nya itu 5/5 sama dengan 1, B per Z-nya 20/5 sama dengan 4. Dari gambar 6.13 diperoleh I sama dengan 0,50. Delta sigma Z untuk ABCD sama dengan Q dikali I dengan Q tadi 95 dikali I-nya 0,5 sama dengan 47,5 kN per meter persegi. Untuk luasan AEFB, Z-nya sama dengan 5 meter, A-nya sama dengan 5 meter, B-nya sama dengan 5 meter. Jadi A per Z-nya sama dengan 1, B per Z-nya sama dengan 1. Dari gambar 6.13 diperoleh I sama dengan 0,455. Delta sigma Z untuk AEFB sama dengan Q dikali I sama dengan Q-nya 95 dikali I-nya 0,455. Hasilnya yaitu 43 dikali 23 kN per meter persegi. Jadi tambahan tegangan di titik B adalah delta sigma Z di titik B sama dengan 47,5 dikurangi 43,23 sama dengan 4,27 kN per meter persegi. Kemudian diminta hitungan tegangan total di titik A dan B. Tegangan total akibat beban timbunan dan beban tanahnya sendiri atau yang disebut dengan tekanan overburden diperoleh dengan menjumlahkan tanah tegangan vertikal akibat beban timbunan dan tekanan overburden. Delta Z total sama dengan delta sigma Z ditambah sigma Z. Dengan sigma Z adalah tekanan overburden, yaitu sama dengan Z atau kedalamannya dikali dengan gamma B, sama dengan Z-nya itu kedalamannya 5 dikali 20 kN per meter kubik sama dengan 100 kN per meter persegi. Jadi sigma Z total di A sama dengan 83,13 ditambah 100 sama dengan 183,13 kN per meter persegi. Sigma Z total di B sama dengan 4,27 ditambah 100 sama dengan hasilnya 104,27 kN per meter persegi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teori Newmark. Teori Newmark pada tahun 1942 menyajikan sebuah diagram pengaruh yang dibuat dengan membuat lingkaran-lingkaran yang sepusat. Jari-jari lingkaran tersebut merupakan R per Z dan delta sigma Z per Q yang tidak berdimensi. Untuk persamaannya bisa dilihat di layar. Kemudian nilai pengaruh diberikan oleh 1 per N, dengan N adalah jumlah elemen yang terpotong oleh garis lewat pusat lingkaran dengan lingkarannya. Karena terdapat 200 elemen, maka nilai faktor pengaruhnya adalah 1 per 200 atau 0,005.
Teori Newmark untuk hitungan tambahan tegangan vertikal. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Di sini 9 lingkaran ke-10 R-nya sama dengan tak terhingga. Terdapat 200 elemen. Nilai faktor pengaruh sama dengan 1/200 sama dengan 0,005. Cara perhitungan untuk teori Newmark ada 5. Yang pertama yaitu tentukan kedalaman yang disimbolkan dengan Z yang akan dihitung. Buat Z sama dengan AB. Kemudian yang kedua, gambar denah pondasi sesuai skala satuan garis AB. Yang ketiga, letakkan titik tegangan yang akan dihitung di tengah-tengah pusat lingkaran Newmark. Yang keempat, hitung jumlah elemen yang tertutup jumlah pondasi, misalnya N elemen. Kemudian yang kelima, gunakan rumus berikut untuk menghitung tegangan pada kedalaman Z. Delta sigma Z sama dengan N dikali Q dikali I. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini soalnya itu tentukan penambahan tegangan vertikal pada pondasi bujur sangkar dengan ukuran 4,5 dikali 4,5 meter pada kedalaman 5 meter di bawah muka tanah dengan Q-nya sama dengan 200 kN per meter persegi. Penyelesaiannya, karena diketahui di soal tadi kedalamannya yang disimbolkan dengan Z sama dengan 5 meter, maka panjang AB pada grafik sama dengan 5 meter. Di sini tadi kan untuk cara perhitungan teori Newmark yang pertama kan tadi dia syaratnya buat Z-nya sebagai AB. Jadi di sini Z atau kedalamannya kita ganti jadi AB. Jadi pada grafiknya itu 5 meter. Karena ukuran pondasi yang simetris, maka hanya 1/4 ukuran pondasi yang digambar. Maksudnya yang di teman-teman bisa lihat yang di kotak merah ini. Ini maksudnya sebenarnya itu ada 4 kotak di sini. Jadi satu yang digambar ini, kemudian ada di sebelah kirinya, di bagian bawahnya keduanya itu sebenarnya dia kotaknya agak besar. Cuman karena dia simetris semuanya, jadi dia hanya digambarkan satu saja. Dia dibikin satu sebagai kayak simbol begitu. Jadi itu maksudnya nanti kalau kalian sudah hitung yang satu itu, nanti hasilnya bisa dikali 4 karena dia simetris tadi. Dari gambar N sama dengan 13,9. Nah, kita kembali ke persyaratan yang tadi yaitu nomor 4 ya. Hitung jumlah elemen yang tertutup jumlah pondasi, misalnya N elemen. Di sini kita hitung N elemennya itu dia sebanyak apa kotak-kotak yang di dalam kotak merah itu. Kita hitung di sini dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kurang lebih jumlah kotaknya semua itu 13,9. Mengapa 13,9? Karena di sini ada sebagian kotak yang tidak sepenuhnya kotak. Dia kayak agak terpotong-terpotong begitu. Jadi kayak mungkin dia 1/4, 1/5 begitu. Jadi kita tambahkan hingga total semuanya itu elemennya ada 13,9. Jadi untuk QZ-nya itu sama dengan 4 dikali 13,9 dikali dengan 200 dikali dengan 0,005. Jadi hasilnya 56 kN per meter kubik. Sekian penjelasan mengenai lanjutan teori bisnis beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga dan Newmark. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video saya ini. Terima kasih.